Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, lelah, penuh beban, atau mungkin sedang menunggu jawaban Tuhan, mari kita tenangkan hati sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita dan kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, hadirkan damai-Mu di hati kami. Bukalah pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, dan ajari kami tetap setia berdoa meski hati lelah dan penantian terasa panjang. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Apakah ada di antara kita yang pernah merasa lelah berdoa? Sudah mencoba bertahan, tapi hati terasa kosong dan doa seakan tidak sampai. Mungkin kita sudah berdoa tentang hal yang sama berulang kali, namun belum melihat perubahan. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengatasi rasa lelah dalam doa dan tetap setia, agar hubungan kita dengan Tuhan tetap hidup meski jawaban belum terlihat. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu. Doa adalah perjalanan iman. Dalam Matius 26 ayat 41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tuhan mengingatkan kita bahwa meski tubuh dan hati bisa lelah, roh kita tetap bisa dikuatkan ketika kita tetap datang dalam doa. Rasa lelah dalam doa itu wajar, terutama ketika kita menunggu jawaban yang belum datang. Bahkan dalam Alkitab, ada seorang wanita bernama Hana yang terus berdoa dengan hati yang pedih. Dalam 1 Samuel 1 ayat 10 tertulis, "Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh." Namun, Hana tidak berhenti datang kepada Tuhan, dan pada waktunya Tuhan menjawab doanya. Kisah Hana mengingatkan kita bahwa kesetiaan dalam doa itu penting, tapi di saat yang sama, kita juga perlu jujur melihat kondisi hati kita, karena seringkali kelelahan dalam doa tidak datang begitu saja. Ada sumber yang perlu kita sadari. Seringkali kita lelah karena menunggu terlalu lama tanpa melihat hasil, terlalu fokus pada kebutuhan sendiri, dan karena kita berjuang sendiri tanpa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Menyadari sumber kelelahan adalah langkah pertama untuk memperbaiki cara kita berdoa. Saat kita sadar, kita bisa menyerahkan rasa lelah itu kepada Tuhan, bukan memendamnya sendiri. Saat kita mulai mengenali kelelahan kita, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dikuatkan kembali. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ini mengajarkan kita bahwa tanpa firman Tuhan, hidup bisa terasa gelap, bingung, dan mudah salah arah. Tapi dengan firman Tuhan, kita dipimpin langkah demi langkah. Ketika kita mengisi hati dengan firman Tuhan, iman kita diperbarui.
kita diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Dalam Yesaya 40 ayat 31 juga berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ini mengajarkan kita bahwa orang yang tetap percaya dan menunggu Tuhan tidak akan dibiarkan lemah terus-menerus. Tuhan akan memperbarui kekuatannya di waktu yang tepat. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk menghidupkan kembali pengharapan yang mulai padam. Namun, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk berjalan sendiri. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Doa bukan hanya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga kekuatan yang mengalir ketika kita saling mendukung dalam iman dan kejujuran. Ketika kita lemah, Tuhan sering memakai orang lain untuk menguatkan kita. Doa bersama, dukungan, dan persekutuan bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Selain itu, kita juga perlu belajar membangun kembali cara kita berdoa. Karena seringkali bukan doanya yang salah, tetapi kita merasa terbebani dengan cara kita menjalaninya. Maka yang kita butuhkan adalah langkah yang lebih sederhana dan bisa kita jalani dengan setia, yaitu singkat tapi konsisten. Lebih baik beberapa menit setiap hari daripada memaksakan diri terlalu lama. Yang kedua, doa spontan dari hati. Mazmur 62 ayat 9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkanlah isi hatimu di hadapannya." Tuhan rindu kejujuran, bukan kesempurnaan. Berdoa apa adanya sesuai isi hati kita. Dan yang ketiga, ucapan syukur di tengah penantian. Mengingat kebaikan Tuhan akan menguatkan hati kita kembali. Dengan cara ini, doa tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi tempat kita dipulihkan. Dan sekarang, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Tidak perlu sempurna dan tidak perlu kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang lelah. Kadang kami merasa doa kami sia-sia dan penantian terasa begitu panjang. Tapi kami percaya Engkau selalu mendengar setiap isi hati kami. Kuatkan roh kami, tenangkan jiwa kami, dan ajari kami untuk tetap setia berdoa. Biarlah kami tetap merasakan damai-Mu, meski jawaban belum kami lihat, dan meski penantian ini belum berakhir. Pegang kami dalam kasih-Mu, Tuhan, dan jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasa lelah dalam doa itu wajar, tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Tetaplah setia, meski perlahan, meski sederhana.
Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada jawaban instan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai selesai. Kalau renungan ini memberkatimu, tulis amin di komentar dan bagikan kepada orang yang sedang lelah dalam doanya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan renungan-renungan lainnya yang menguatkan. Tuhan memberkati.